Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Zahra Tunisa dengan NIM 2501020063. Di sini saya itu akan mempresentasikan tugas individu praktikum sistem basis data yang bertema analisis permasalahan basis data berdasarkan artikel jurnal. Jurnal yang saya pilih itu di sini berjudul Sistem Informasi Penggajian pada PT QGS berbasis web, yang ditulis oleh Sally Febrian dan Liz Rostiawati pada tahun 2026. Nah, kita langsung masuk ke latar belakangnya, di mana PT QGS saat ini tuh masih memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel dalam mengelola data penggajian, sehingga data jadi tidak terorganisir dengan baik karena belum terintegrasi dengan sistem basis data. Oke, kita lanjut. Dari hasil analisis ditemukan beberapa masalah utama. Yang pertama yaitu data tidak terorganisir dengan baik sehingga sering terjadinya kehilangan data dan kesalahan input gaji. Kedua, pembuatan slip gaji jadi tidak efisien karena harus membuka file yang berbeda-beda untuk setiap karyawan. Yang ketiga itu perhitungan gaji sering harus diulang untuk memastikan keakuratannya, yang akhirnya memerlukan waktu yang lama. Dan yang terakhir itu laporan penggajian ke pemimpin jadi sulit untuk disusun karena data tersebar di banyaknya file. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana materi-materi yang sudah kita pelajari di praktikum sistem basis data ini bisa menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, yang pertama yaitu solusi dari DML atau Data Manipulation Language, yaitu insert, update, delete, dan select. Masalah Excel itu yang rentan hilang dan sulit dikelola, ini bisa diatasi kalau semua data karyawan, jabatan, presensi, dan gaji disimpan langsung di database MySQL. Insert digunakan untuk menambah data karyawan atau transaksi gaji baru, sedangkan update untuk memperbarui data gaji kalau ada perubahan jabatan atau tunjangan. Delete untuk menghapus data yang sudah tidak relevan, dan sedangkan select yang terakhir itu untuk mengambil data yang akan ditampilkan di halaman penggajian. Nah, kita masuk ke contohnya seperti ini. Kita bisa insert data gaji karyawan baru dengan nama, NPK, gaji pokok, dan tunjangannya. Lalu kalau ada kenaikan gaji, kita itu cukup pakai update untuk mengubah nilai gaji pokoknya saja tanpa perlu membuka file lain. Selanjutnya yang kedua yaitu arithmetic operation pada select. Ini itu menjawab masalah perhitungan gaji yang sering salah dan harus diulang berkali-kali di Excel. Dengan operasi aritmatika di SQL, total gaji bisa dihitung otomatis langsung dari database. Contohnya, kita bisa membuat query select yang menjumlahkan gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan tempat tinggal, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi, bonus, dan lembur, lalu dikurangi potongan presensi. Hasilnya itu langsung dari total gaji. Jadi kita tidak perlu hitung manual satu-satu lagi dan hasilnya pasti akan akurat. Selanjutnya yaitu sorting dan paging. Kalau ini tuh menjawab masalah data karyawan dan gaji yang banyak dan sulit dicari karena tersebar di tumpukan file Excel. Dengan order by untuk sorting dan limit offset untuk paging, data bisa ditampilkan secara terurut dan juga per halaman. Contohnya, kita bisa menampilkan data gaji diurutkan dari yang terbesar dengan order by, terus kita masukkan total gaji dan dash
Atau kalau ada karyawannya banyak, kita bisa tampilkan 10 data per halaman menggunakan limit dan offset. Jadi sistem tidak perlu menampilkan semua datanya sekaligus. Oke, selanjutnya itu ada yang keempat, nested query atau query bersarang. Untuk membuat laporan penggajian yang akurat, data harus diambil dari beberapa tabel sekaligus, seperti karyawan, jabatan, dan juga presensi. Nested query itu memungkinkan kita mengambil data kompleks dari beberapa sumber dalam satu query. Contohnya, kalau misalnya nih atasan atau direktur ingin melihat karyawan mana saja yang gajinya di atas rata-rata perusahaan, kita bisa membuat query select dengan subquery yang menghitung average dari total gaji di dalamnya. Jadi laporan khusus seperti ini itu bisa langsung dibuat secara otomatis. Yang kelima dan yang terakhir itu adalah trigger. Masalah perhitungan potongan presensi dan lembur yang sering tidak konsisten karena dihitung manual bisa diatasi dengan trigger. Trigger akan otomatis menjalankan perhitungan setiap kali adanya perubahan data. Contohnya, kita membuat trigger yang berjalan setelah ada data presensi baru yang diinput. Trigger itu otomatis menghitung potongan berdasarkan jumlah alfa lalu langsung memperbarui tabel gaji. Jadi setiap kali ada data presensi baru, potongan gaji langsung terupdate otomatis tanpa perlu dihitung ulang secara manual. Oke, mungkin itu aja. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Sebagian kesimpulan jurnal ini menunjukkan bahwa PT QJS itu menghadapi masalah nyata akibat sistem penggajian yang belum terintegrasi dengan basis data. Mulai dari kehilangan data, kesalahan perhitungan, sampai laporan yang sulit untuk disusun. Semua permasalahan tersebut tuh sebenarnya bisa diatasi dengan materi yang sudah kita pelajari di Praktikum Sistem Basis Data. DML untuk mengelola data, Arithmetic Operation untuk menghitung gaji otomatis, sorting dan paging untuk menampilkan data secara efisien, nested query untuk laporan kompleks, dan trigger untuk otomatis perhitungan. Dengan beberapa konsep basis data ini, sistem penggajian seperti pada PT QJS bisa menjadi lebih akurat, efisien, dan terhindar dari kesalahan-kesalahan manual. Mungkin itu aja presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.